Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Di antaranya dan yang paling utama adalah kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim yang bertauhid, yang berada di atas sunnah Nabi SAW dan jalannya para salafus saleh. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang wajib untuk setiap muslim bersyukur atas nikmat ini. Wajib atas setiap muslim untuk mempertahankan nikmat iman ini sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan tersebut. Sebagaimana ayat yang sering kita baca di awal khutbah, di awal kajian, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim dia dituntut untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kecintaan kepada selain beliau. Tidak sama ketika kita cinta kepada istri, kepada anak-anak, kepada manusia yang lainnya. Itu enggak sama dengan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada keimanan. Ya, cinta kepada Nabi adalah bagian daripada keimanan. Bisa jadi seorang ketika dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi dia kufur kepada Allah, atau bahkan bisa jadi dia kurang keimanannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian menjadikan aku sebagai manusia yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, bahkan melebihi semua manusia yang ada. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi siapapun kecuali diriku sendiri.
Maksudnya Umar lebih mencintai dirinya daripada kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna sampai kau menjadikan aku sebagai orang yang lebih kau cintai, bahkan melebihi dirimu sendiri. Maka ketika itu Umar langsung meralat ucapannya. Umar mengatakan, fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau demikian ya Rasulullah, demi Allah engkau adalah manusia yang lebih aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Maka demikian harusnya seorang muslim, dia meletakkan kecintaannya yang pertama kali kepada Nabi SAW. Kalau kita ditanya, emang kenapa kita kok harus sebegitunya mencintai Nabi SAW? Karena kita kalau cinta kepada seseorang, kita ini melihat apa kebaikan orang itu kepada kita, apa jasa orang tersebut kepada kita. Antum cinta kepada kedua orang tua antum karena kedua orang tua antum yang melahirkan, yang membesarkan, yang merawat, yang menafkahi. Ya, antum cinta kepada kawan antum karena kawan antum baik sama antum, ya, kawan antum perhatian sama antum. Tapi kalau Anda ditanya, antum cinta kepada Nabi SAW, maka apa alasannya antum cinta kepada beliau? Kenapa? Emang Nabi ini memberikan apa kepada kita? Kok kita harus sampai segitunya cinta kepada beliau? Kebaikan apa yang diberikan Nabi kepada kita? Apa jasa Nabi SAW kepada kita? Sehingga kita wajib harus mencintai beliau sebegitunya. Apa jasa beliau? Beliau menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Beliau mengajarkan kepada kita dinullah, agama Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kepada kita at-tauhid, beribadah kepada Allah dengan murni. Beliau yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu. Maka jasa beliau adalah jasa yang paling besar dalam hidup kita. Kebaikan yang paling besar dalam hidup kita adalah kebaikan yang kita dapatkan dari Nabi SAW. Yang orang tua kita nggak punya jasa yang satu ini, teman kita nggak punya jasa yang satu ini. Maka wajar, pantas kalau Nabi SAW lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita, daripada siapapun manusia yang ada. Dan itu terbukti. Itu dibuktikan, cinta kita kepada Rasul ini dibuktikan ketika ada dua perintah yang bertentangan, antara perintah orang tua ataukah perintah Rasul SAW. Di situ keimanan kita diuji. Apabila orang tua kita memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi SAW, maka siapa yang kita ikuti? Siapa yang lebih kita taati? Nabi SAW. Ya, mungkin istri-istri, para wanita, para akhwat, ketika dua perintah bertentangan, antara perintah suami yang dia cintai dengan perintah Nabi SAW yang dia cintai, kalau dia jujur cinta kepada Nabi SAW daripada suaminya, siapa yang lebih dia taati? Rasul SAW. Ya, ini membuktikan cintanya kepada Nabi SAW sebagai manusia yang paling dia cintai melebihi siapapun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan cinta kepada Nabi SAW ini kita ringkaskan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala dalam salah satu ceramah beliau yang berjudul Hiwar Ma'a Mujizi Al-Ihtifal Bil Maulidin Nabawi, yaitu dialog bersama orang-orang yang menganggap bolehnya peringatan hari kelahiran Nabi SAW.
Ya tentu nggak kita bahas semuanya. Ya hanya kita ambil dasar mukaddimah dari apa yang beliau sampaikan, yaitu kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibuktikan dengan ittiba. Ya, bukti cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, bukan ibtida. Apa ibtida? Kita wajib ittiba, mengikuti, dan kita dilarang ibtida. Apa ibtida? Berbuat bid'ah, ya, melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan cinta kepada Nabi, justru itu adalah kekurang ajaran kepada Nabi, seakan-akan dia lebih tahu tentang agama ini daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau di poin yang pertama ini, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kewajiban. Dan kata beliau, orang-orang yang beriman wajib mendahulukan cintanya kepada Nabi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya dan kepada kedua anaknya. Bahkan wajib mendahulukan cinta kepada Nabi daripada cinta kepada dirinya sendiri. Ya, sebagaimana dalil yang sudah kita sampaikan tentang Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, lidza man intaqasahu aw istahza'a bihi wal iyadu billah faqad kafara ba'da islamihi. Oleh karenanya barang siapa yang menghina, mencaci maki, memperolok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naudzubillah, maka dia dihukumi kafir setelah keislamannya. Wartadda ba'da imanihi, dia dihukumi murtad setelah keimanannya. Wa wajaba qatluhu, dan wajib untuk dibunuh. Bagi siapa yang melakukannya? Penguasa, ya, yang menghina Nabi, yang mencaci maki Nabi, itu hukumnya secara syariat dibunuh. Tobat ataupun nggak tobat, ya, dia tobat tetap dieksekusi, dia tidak bertobat apalagi. Tapi kalau mencaci maki Allah, menghina Allah, ini bagi penguasa loh ya, awas. Tapi kalau mencaci maki Allah, menghina Allah, maka dia ditangkap, diadili sama penguasa, dimintai pertobatan. Kalau dia bertobat, maka tidak dibunuh. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka dia dieksekusi. Itu kalau mencaci maki siapa? Allah. Tapi kalau mencaci maki Nabi enggak. Dia tobat ataupun enggak tobat, bagi pemimpin dia berhak untuk membunuhnya. Seakan-akan kok lebih tinggi Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu alasannya kenapa? Nah, terus kalau Nabi enggak suci. Memaafkan, mengampuni, ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Ghafurur Rahim. Ketika seorang mencaci maki Allah, menghina Allah, memperolok Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuha, maka Allah mengampuninya enggak? Allah mengampuninya, karena Allah Ghafurur Rahim. Namun berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi manusia. Kalau diperolok, kalau dihina, maka harus meminta maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi, bisa nggak kita meminta maaf kepada Nabi sekarang? Nggak bisa. Ustaz, tapi kan Nabi itu memaaf. Nabi itu kan pemaaf. Ada yang dimaafkan, iya. Tapi ada juga yang nggak dimaafkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti orang-orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi ketika peristiwa Fathu Mekah. Ya, ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi tidak memaafkan sebagian orang yang dahulu telah mencaci maki beliau, telah menyakiti beliau. Di antaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah ibnu Khatal, Abdullah ibnu Sarah. Ya, tidak dimaafkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabat, uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'alliqina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka. Ya, tetap bunuh mereka meskipun mereka bergelantungan di kiswahnya Ka'bah.
Ini menunjukkan Nabi SAW nggak mesti memaafkan. Ada orang-orang yang nggak dimaafkan oleh Nabi SAW. Maka secara asal orang tersebut dieksekusi. Ya, kecuali kalau memang ada perkara-perkara lain dari pertimbangan penguasa sehingga orang itu tidak dieksekusi. Tapi intinya orang itu kafir, keluar dari Islam apabila dia mencaci maki Nabi SAW. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 dan seterusnya. Sebagian sahabat yang munafik, sebagian orang-orang munafik, mereka memperolok Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Mereka mengatakan, ma ra'aina mithla qurra'ina arghabu butunan wa ajbanu 'indal liqa'il wa ajbanu 'indal liqa' wa akdzabu alsunan min haula'il qurra. Kata mereka, kami enggak pernah melihat orang-orang seperti para sahabat ini, yaitu Nabi dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang paling pendusta lisannya. Mereka adalah orang-orang yang perutnya buncit-buncit, dan mereka adalah orang-orang yang paling pengecut ketika berjumpa dengan musuh di medan peperangan. Yang mengatakan demikian itu alasannya karena bersenda gurau, bercanda, nggak serius. Namun Allah Azza wa Jalla memvonis mereka kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kalian saling memperolok, kalian buat bahan bercandaan? Maka kata Allah, la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Unda itu guyonan, itu cuman bercanda, kami nggak serius. Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ya, maka wajib mencintai Nabi dan tidak boleh memperolok Nabi atau memperolok sunnah Nabi SAW. Memperolok ajaran Nabi SAW itu juga bentuk pelecehan, penghinaan kepada Nabi SAW. Mengatakan jenggot ya seperti kambing misalnya. Seseorang yang tidak isbal dikatakan seperti kebanjiran, ya. Atau memperolok akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Akidahnya Nabi tentang Allah. Allah itu ada di mana? Allah berada di atas. Namun kata sebagian orang, Tuhannya Ahlus Sunnah itu seperti Tuhannya Sun Gokong, seperti Tuhannya Kerasakti, berada di atas katanya. Nah, ini pelecehan terhadap akidah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi dan para sahabatnya mengimani Allah berada tinggi di atas. Nabi bersabda, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku, padahal aku adalah kepercayaan yang di atas langit. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, maka yang di atas langit, kata Nabi, juga akan menyayangi kalian. Siapa yang di atas langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidahnya Nabi. Kenapa diperolok? Kalau kita mengimani Allah di atas, maka sama keimanannya seperti Kerasakti katanya. Na'udzubillah. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu wahai Muhammad, maka dialah yang terputus. Dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hati-hati, jangan sampai mencela Nabi atau mencela ajaran-ajaran Nabi SAW. Dan diantara bentuk pencelaan kepada Nabi, dan ini berjalan di tengah masyarakat umum, mereka menamai hubungan antara suami dan istri, berhubungan antara suami dan istri, mereka namai dengan istilah sunnah Rasul. Pernah dengar ya antum? Ketika malam Jumat pasang status sunnah Rasul. Naudzubillah. Ya, ini bentuk pelecehan kepada Nabi SAW, bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Menyempitkan sunnah Rasul hanya sebatas berhubungan. Ya, bahkan naudzubillah dipakai oleh orang-orang yang berzina. Ya, dipakai oleh orang-orang yang berzina. Sunnah Rasul. Ya.
tapi untuk perbuatan-perbuatan yang mungkar, naudzubillah. Ya, maka itu bukan bentuk cinta kepada Nabi SAW, dan itu bentuk pelecehan kepada Nabi SAW. Kemudian jamaah, diriwayatkan dari Al-Hakim dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abdullah bin Salam salah seorang sahabat Nabi SAW. Ada yang tahu Abdullah bin Salam ini orang apa? Nah, mantan orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Beliau mengatakan, ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak ada atau Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka mengatakan kepada Abdullah bin Salam, wala Jibril wala Mikail. Meskipun Jibril, meskipun Mikail, apakah tidak lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Salam, wala Jibril wala Mikail. Meskipun Jibril dan Mikail, tetap lebih mulia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ibu-ibu, anak-anak dikondisikan ya. Maka Nabi SAW adalah manusia yang paling afdol, makhluk yang paling afdol secara mutlak. Tidak ada makhluk Allah yang paling afdol, yang paling mulia melebihi Nabi SAW. Maka kemuliaan Nabi tidak sama dengan kemuliaan selain Nabi SAW. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau, alamatu mahabbatin Nabi SAW, tanda atau bukti cinta kepada Nabi SAW. Dan ini inti dari pembahasan kita. Kata beliau, inna limahabbatin Nabi SAW alamah. Sesungguhnya cinta kepada Nabi SAW itu ada buktinya. Ya, ada buktinya. Kita kalau cinta sama seseorang, pasti ada bukti yang membuktikan bahwasanya kita benar-benar tulus cintanya. Bukan hanya cinta yang ada di bibir semata. Anda cinta kepada istri Anda, maka tentu ada buktinya kan? Ada realisasinya dari cinta tersebut. Ya, buktinya Anda menikahinya. Kemudian Anda, ya apalah Anda yang tahu insyaallah. Bukti cinta kepada istri. Ya. Makanya istri-istri itu biasanya kalau nggak dituruti, ya kalau nggak dituruti kemauannya, pasti biasanya mengatakan, wah cintamu gombal mas. Ya. Karena mereka menganggap cintamu nggak ada pembuktian. Ngomong cinta toh, tapi nggak pernah menyenangkan hati istrinya misalnya. Ya. Maka namanya cinta itu bukan ucapan di bibir, tapi cinta butuh pembuktian. La yasihhu likulli ahadin an yadda'iya mahabbata hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wala yakunu ala da'wahu burhan wala dalil yuthbitu sihhata hadhil mahabbah. Maka tidak ada seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dalam cintanya itu, dalam klaimnya, kan dia mengklaim cinta Nabi, tapi ternyata klaimnya itu tidak ada bukti yang membuktikan kalau cintanya itu benar. Ya, yang membuktikan kalau cintanya itu benar, nggak ada buktinya. Fa idzan limahabbatihi alamatun 'azimatun wa burhanun dhahirun wa dalilun sati'. Maka cinta kepada Nabi harus ada tandanya, harus ada buktinya yang nampak. Loh kan Allah Maha tahu, Ustaz. Iya, Allah Maha tahu. Tapi ketika kau mencintai Nabi SAW, pasti ada bukti yang bisa dilihat sama orang lain. Wa huwa ittiba'u. Nah, bukti cinta kepada Nabi SAW adalah ittiba', mengikuti Nabi SAW. Akidahnya ikut Nabi, ya, pemahamannya terhadap Islam ikut Nabi, ibadahnya ikut Nabi, akhlaknya ikut Nabi, perangainya ikut Nabi. Itu bukti cinta kepada Nabi SAW.
Apapun yang dilakukan sama Nabi, dia ingin untuk menirunya, dia ingin untuk mengikutinya. Sebagaimana para sahabat, ya, diriwayatkan sahabat saking cintanya kepada Nabi SAW, maka mereka melakukan apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW, meskipun mereka nggak tahu apa maksudnya Nabi melakukan itu. Nabi pernah sholat bersama para sahabat di belakangnya. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba Nabi melepaskan kedua sandalnya. Zaman dulu, karena dulu masjidnya masih apa? Pasir. Coba praktek loh ya. Kan Nabi pernah sholat pakai sendal, Ustaz. Iya. Itu praktekkan kalau misalnya Anda sholat apa? Sholat Id, ya kan? Sholat Id di lapangan misalnya. Anda nggak bawa sejadah, ya sudah sholat sama sendal Anda, sholat sama sepatu Anda. Ya, sepanjang memang Anda sudah memastikan tidak ada najis di situ, nggak apa-apa sholat situ, sah, nggak harus nyeker. Ya, nggak harus nyeker sholat itu. Tapi Nabi melepaskan kedua sandalnya. Kemudian para sahabat yang ada di belakang ketika melihat Nabi melepaskan sandalnya, mereka semua serempak ikut melepaskan sandalnya. Melok ae pokoknya. Kalau kata orang Madura, norok bunte. Melok ae pokoknya. Setelah itu selesai sholat, Nabi menghadap para sahabatnya. Nabi bertanya kepada mereka, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Kata mereka, kami melihat engkau ya Rasulullah melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Tuh, ini cinta, mengikuti Nabi, meniru Nabi SAW. Tapi ternyata Nabi ada alasannya. Kenapa beliau melepaskan kedua sandalnya ketika sholat? Apa? Karena ada apa? Karena ada najis. Ya, Nabi mengatakan, fa inna Jibril atani wa akhbarani bi anna fihi ma qadaran. Tadi Jibril mengabarkan kepadaku kalau di kedua sandalku ada kotoran, ada najis, makanya aku lepaskan. Tapi bukan itu fokus pembahasan kita. Fokus pembahasan kita adalah para sahabat. Bagaimana para sahabat ikut apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW. Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu ketika tawaf di Ka'bah dan ketika mencium Hajar Aswad, Umar berkata kepada Hajar Aswad, wallahi inni la a'lam annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya kau wahai Hajar Aswad cuman batu hitam biasa, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Laula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak sudi menciummu. Berarti Umar mencium Hajar Aswad hanya sebatas untuk apa? Meniru, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bentuk kecintaan Umar kepada Nabi SAW. Dia mengikuti apapun yang dilakukan Nabi SAW, padahal Umar nggak tahu apa manfaatnya, apa maksudnya, apa kamsudnya. Umar nggak tahu, karena Umar yakin apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak keluar dari perintah Allah. Mengikuti Nabi SAW merupakan bagian daripada agama. Maka Nabi diikuti oleh para sahabat Nabi SAW. Ya. Ini bukti cinta kepada Nabi. Atau bukan kepada Nabi saja, bukti cinta kepada seseorang adalah dengan mengikutinya, mentaatinya. Seorang penyair pernah mengatakan, ta'si ar-rasula wa tudhiru hubbahu. Kau mendurhakai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kau menampakkan sebagai orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sehari-harinya kau bermaksiat kepada Rasul, kau mendurhakai Rasul, tapi kau menampakkan sebagai orang yang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kata seorang penyair, hadza muhalun, ya hadza muhalun fil qiyasi badi'. Ini adalah perkara yang mustahil. Kias yang sangat jauh sekali. Kau cinta kepada Rasul, namun kau mengaku cinta kepada Rasul, namun kau mendurhakai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang gak bisa dipertemukan.
Kata beliau, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya cintamu kepada Rasul itu jujur, maka niscaya kau pasti mentaati beliau, kau pasti mengikuti beliau. Li annal muhibba liman ahabba muti'. Karena orang yang cinta, dia pasti mentaati orang yang mencintainya. Dan orang yang cinta akan mentaati orang yang dia cintai, akan meniru orang yang dia cintai itu, mengikuti orang yang dia cintai itu. Makanya berapa waktu yang lalu, ketika ada orang-orang liberal yang nggak setuju kalau pernikahan itu harus sesama agama. Nah, kalau pernikahan beda agama nggak boleh. Banyak orang-orang liberal yang kepanasan. Ya, karena menurut mereka mencintai seseorang itu nggak perlu agama, nggak perlu keyakinan. Ya, karena cinta itu lebih daripada agamanya. Artinya dia itu lebih mengutamakan cinta daripada agama. Maka dijawab oleh para ulama, kalau gitu sudah selesai masalahnya. Kalau memang fulan mencintai fulan yang beda agama, maka kalau memang cintanya jujur, maka fulan ini rela apa? Hah? Rela pindah agama. Sebagaimana ucapanmu sendiri. Kenapa lebih mempertahankan agama? Kalau memang cintanya apa? Kalau memang cintanya jujur. Ya, makanya orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam, mengikuti agama pasangannya, mengikuti agama suaminya, maka kita katakan dia memang lebih cinta kepada siapa? Kepada pasangannya daripada kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau dia murtad meninggalkan agama. Namun kalau dia masih tetap cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia lebih mencintai Rasulnya daripada kepada pasangannya, maka dia tidak akan mau untuk melepaskan apa? Melepaskan agamanya. Pernah berapa tahun yang lalu di daerah saya itu ada seorang anak kecil. Dia itu sangat cinta sama pemain bola. Nggak tahu Ronaldo atau Messi gitu. Ngefan berat dia itu. Sampai beli bajunya, ya kan? Bahkan sampai ditiru model potongannya sama. Model potongannya ditiru sama dia. Nggak tahu model potongan apa itu orang-orang gitu tuh. Sininya gundul, terus sininya ada rambutnya, terus ada ukiran-ukirannya gitu loh rambutnya itu. Dimeloi. Bahkan tangannya itu dicoret-coret sama dia karena itu idolanya itu pakai tato. Dicoret-coret atas spidol tangannya. Ya. Terus pakai kaos bola, wah main bola sudah seperti idolanya itu. Kita ngobrol, kita bilang sama dia, kok niku elek pacaan ini, gak cocok belas, tambah elek kok gitu. Ya memang iya, gak cocok belas. Terus gak usah aneh-aneh ngono kan, elek kok niku, potongan model kayak ngono niku. Apalagi tangannya ditato semuanya, elek gak ketokan. Tatomu gak ketokan soalnya dia kulitnya apa? Gak hitam. Gak ketokan itu idolamu ketokan tato nih, soalnya putih wong. Kon gak ketokan wis percuma. Elek. Apa kata dia? Gak apa-apa. Yang penting mirip sama fulan idolanya itu. Tuh lihat jamaah. Ini cintanya jujur meskipun salah loh ya. Ini cintanya jujur. Kenapa jujur? Karena dia rela elek-elekan demi belani mirip sama idolanya. Dia rela dikatakan elek. Dan sadar dia kalau elek. Rela dia dikatakan elek, gak apa-apa. Yang penting aku mengikuti idolaku ini. Meskipun salah loh ya. Yang kita bahas apa ya? Cintanya dia sama idolanya itu jujur. Jujur cintanya. Kita nggak mengingkari hal itu karena ada buktinya. Apa buktinya tadi? Rela elek. Ya, dia rela elek bela nih supaya mirip sama idolanya. Namun ada sebagian muslim yang nggak mau dia itu susah, nggak mau repot, ya, nggak mau dibully, nggak mau dihujat gara-gara mengikuti Nabi SAW. Nggak rela dia.
Ya, dia nggak mau repot, nggak mau susah, bahkan nggak mau dijelek-jelekan sama orang, padahal dia sedang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cintanya apa? Cintanya dipertanyakan. Ada pernah orang ngomong sama kita, Mar, inti ini tambah ketok tuwek. Ya, kau ini tambah kelihatan tua, pakai jenggot kayak gitu, tambah kelihatan tua. Umurmu berapa? Ya waktu itu umur sekitar ya 25 tahun gitu. Dia bilang kayak umur 45 tahun katanya. Kok kayak orang umur 45 tahun? Dibilang elek, dibilang ketok tua, gak popo. Yang penting ini dalam rangka ikut siapa? Ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dibully gara-gara kita memegang ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikucilkan gara-gara kita memegang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita bertahan, nggak masalah. Bahkan kita bangga. Dan kita nggak mundur sama sekali. Kita nggak ragu sama sekali, karena yang sedang kita ikuti adalah Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik yang kita diperintahkan oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, maka kenapa malu berpegang dengan sunnah? Kenapa malu berpegang dengan akidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka yang menyimpang dari ajarannya Nabi bangga dengan penyimpangan-penyimpangan mereka, bangga dengan kesyirikan-kesyirikan mereka, bangga dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Kenapa kita yang berpegang dengan sunnah minder, malu menampakkannya, gak mau menampakkannya, takut dibully, dicaci maki, naudzubillah. Ya, maka perlu untuk kita mengasah, memupuk kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah berfirman, katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW, maka niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir, baik itu dari kalangan musyrikin atau dari kalangan ahlul kitab, mereka ini mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji kecintaan mereka ini benar atau enggak. Dengan cara apa Allah menguji kecintaan mereka? Dengan mereka dilihat apakah mereka yang ngaku cinta kepada Allah mengikuti Rasul atau tidak. Kalau mereka ittiba kepada Rasul, berarti cinta mereka kepada Allah jujur. Tapi kalau mereka tidak mengikuti Rasul, tidak ittiba kepada Rasul, berarti cinta mereka kepada Allah cinta yang apa? Cinta yang dusta. Ya, cinta yang dusta. Wa hadhil ayah imtihanun liman kana shadiqan fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini surat Ali Imran ayat 31 adalah ayat ujian. Ya, disebut dengan ayatul imtihan, ayat ujian bagi siapa saja yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kullun yadda'i waslan bilaila wa kullun yadda'i ma syaa wa innama tathbutu da'wa li ahlil burhan wad dalil. Ini berkaitan dengan sebuah syair. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Semua orang mengaku cinta kepada Laila. Ya, ada seorang yang bernama Laila. Laki-laki tonggo-tonggoe kabeh, lanang-lanang tonggoe kabeh mengaku cinta kepada Laila, cinta kepada Laila, punya hubungan spesial kepada Laila. Tapi ternyata Laila ya tidak mengakui hubungan mereka semuanya. Ya, Laila mendustakan cinta mereka semuanya karena tidak ada apa ya? Bukti. Karena nggak ada buktinya. Ya, maka ini juga peringatan buat para akhwat, jangan mau digombalin sama laki-laki. Aku cinta sama engkau, aku cinta sama engkau. Ya, jangan mau digombali demikian sama laki-laki. Uhibbuki fillah. Wah, ini yang versi apa? Ya, yang versi sunnahnya katanya. Ya, kalau dulu, kalau orang-orang biasanya
I love you gitu kan. Tapi kalau versi ikhwan-ikhwan yang gombal, nah, versinya pakai bahasa Arab, uhibbuki fillah. Ya, dikira wis syar'i wisan. Ya, dikira wis mengikuti sunnah. Ya, maka jangan terlanjur percaya dengan orang-orang yang menyatakan cinta demikian, laki-laki yang gombal demikian. Katakan kepada dia, kalau memang cintamu itu jujur, maka buktikan. Apa bukti cinta kepada seorang wanita? Datang kepada bapaknya, datang kepada walinya, nikahi dia dengan cara yang benar. Bukan terus diajak keluar, diajak pacaran. Ya, itu bukan bukti cinta itu. Ya, maka Laila tidak mengakui cinta mereka semuanya karena nggak ada buktinya, nggak ada yang mau melamar dia, nggak ada yang berani melamar dia, maka didustakan semuanya. Maka orang-orang yang mengaku-ngaku itu harus membawakan bukti. Orang yang mengklaim itu harus membawakan bukti. Ini untuk umum juga ya. Anda sekarang punya rumah SHM atas nama Anda. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya ini tanah saya. Ya, dia mengklaim bahwasanya itu tanahnya dia. Maka orang ini wajib mendatangkan apa? Bukti. Kalau cuma sekedar klaim semata, siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa. Nah, demikian juga mengklaim cinta kepada Nabi SAW juga harus dibuktikan. Wa illa fa inna da'wahu mardudun ghairu maqbulah. Jika dia tidak mendatangkan buktinya, maka klaimnya tertolak. Ya, klaimnya tidak diterima. Wa akbaru dalilin wa burhanin ala sidqi mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ittiba'uh wa adamu taqaddum baina yadayhi bid-din lam yashra'hu wa lam yunzil min indillahi subhanahu wa ta'ala. Maka bukti yang paling konkret, bukti yang paling besar yang menunjukkan jujurnya cintanya kepada Nabi SAW adalah dengan mengikutinya dan tidak mendahului Nabi SAW dalam perkara agama. Tidak minteri Nabi SAW dalam perkara agama. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di awal surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, jangan kalian mendahului siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menganggap perkara yang baru ini sebagai perkara yang hasanah. Nah, ini yang populer di tengah kaum muslimin dengan istilah apa? Bid'ah hasanah. Maka barang siapa yang demikian, maka dia baik disadari atau tidak, dia sedang menuduh Nabi SAW mengkhianati risalah agama ini. Dia menuduh Nabi berkhianat. Kenapa? Karena Allah Ta'ala telah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini turun ketika Nabi SAW haji wada, ketika di Arafah. Waktu itu tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Nabi berkhutbah di padang Arafah. Nabi bertanya kepada para sahabat, ala hal ballaghtu, wahai para sahabat, apakah agama ini sudah aku sampaikan semuanya kepada kalian? Apakah ada agama yang belum aku sampaikan kepada kalian? Apakah ada ayat yang Allah turunkan kepadaku yang belum aku sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat semuanya serentak mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengacungkan jarinya ke atas
sebagai isyarat. Isyarat apa? Allah di atas. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan. Ya Allah, persaksikan. Ya Allah, persaksikan. Maksudnya, aku sudah tuntas menyelesaikan misiku sebagai seorang nabi. Semua ayat-ayat, semua agama yang Allah turunkan kepada beliau sudah diapakan sama beliau? Sudah disampaikan semuanya. Gak ada nabi menyembunyikan, disengidekno. Kita sengidekno, cek karo wong-wong. Ada kayak gitu? Iki gawe aku dhewe ae. Cek wong-wong karo. Biarkan orang-orang gak tahu tentang ini. Ada kayak gitu? Nabi diancam sama Allah dalam surah Al-Maidah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Sampaikan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Kalau kau tidak menyampaikan satu saja, maka kau dianggap tidak menyampaikan semua agama ini. Diancam sama Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya sebagai bukti bahwasanya Allah sudah mengkonfirmasi. Allah tahu nggak kalau Nabi, kira-kira ya, kalau Nabi korupsi, Nabi menyembunyikan sesuatu, Allah pasti tahu nggak? Allah pasti tahu. Dan Allah nggak mungkin menurunkan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Enggak. Tapi Allah menurunkan firman-Nya al-yauma akmaltu lakum dinakum, menunjukkan bahwasanya Allah sudah mengkonfirmasi kalau Nabi benar-benar sudah menyampaikan semua agama ini. Maka kata Imam Malik, "Fama lam yakun yauma idzin dina, fala yakunul yauma dina." Apapun yang bukan bagian agama, ketika ayat itu turun, maka sampai detik ini tidak akan bisa masuk bagian daripada agama. Masih dilepok-lepok nombek wong-wong. Ya, meskipun oleh kaum muslimin dipaksakan masuk bagian dari agama, tetap itu bukan bagian daripada agama Islam. Karena agama Islam sudah apa? Sudah sempurna. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW sudah cukup. Ya, tidak perlu penambahan-penambahan. Karena itu justru bukan malah cinta kepada Nabi SAW, malah jatuhnya ngeminteri Nabi. Ya kan? Jatuhnya malah minteri Nabi. Nabi karo itu, aku sing weruh. Kan seakan-akan orang yang melakukan bid'ah demikian. Nabi nggak tahu, saya yang lebih tahu. Nabi nggak melakukan, saya yang melakukannya. Dia menganggap Nabi SAW jahil terhadap bid'ah yang dia lakukan. Seandainya bid'ah yang dia lakukan itu benar-benar mendatangkan pahala dari Allah, maka pasti Nabi SAW yang lebih dulu melakukannya. Karena Nabi itu orang yang paling semangat mengamalkan agama Islam ini. Para sahabat adalah orang yang paling semangat mengamalkan agama Islam ini. Maka kok bisa ada ibadah yang baru dilakukan di zaman sekarang, sedangkan Nabi dan para sahabatnya nggak tahu kalau itu adalah ibadah? Mungkin? Nggak mungkin. Imam Malik lagi, rahimahullah, pernah didatangi oleh seorang yang ingin mau melakukan haji atau umrah. Imam Malik ini hidupnya di kota mana? Mekah. Bukan. Beliau disebut dengan Imam Darul Hijrah. Berarti di mana beliau? Madinah. Ya, beliau di Madinah. Ada orang datang kepada beliau mau melakukan haji dan umrah. Orang ini berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, dari mana aku mulai ihram, start untuk melaksanakan haji dan umrah? Maksudnya di mana mikotnya? Ya, mikot itu tempat untuk start ibadah haji dan umrah. Maka apa jawaban Imam Malik? Imam Malik mengatakan min Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau startnya mulai dari Dzul Hulaifah. Yang sekarang disebut dengan apa? Sekarang tempat ini lebih dikenal dengan nama Bir Ali. Ya, sekarang lebih dikenal dengan nama Bir Ali. Min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram. Apa kata orang ini?
walakinni uridu an uhrima minal masjid min indi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku niatnya itu pengen ihram memulai start haji dan umrahku dari Masjid Nabawi di dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia pengennya ihram di situ. Ya, ini secara logika ya, orang ini cara berpikirnya. Tempat yang paling mulia di kota Madinah itu apa? Masjid Nabawi. Kalau Anda ditanya mana yang lebih mulia tempatnya, Masjid Nabawi atau Bir Ali? Masjid Nabawi. Yang kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hada ta'dilu bi alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Salat di Masjid Nabawi ini lebih afdol 1000 kali lipat daripada salat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Tentu Masjid Nabawi lebih afdol daripada Bir Ali. Maka kenapa kok aku tidak memulai ihramnya dari Masjid Nabawi saja? Kan lebih apa? Lebih afdol. Pikirnya lo ya. Kalau sholat saja dilipat gandakan 1000 kali lipat, demikian juga umroh dimulai dari Masjid Nabawi juga dianggap 1000 kali lipat. Itu konsep pemikirannya dia. Tapi apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan la taf'al, ojo, jangan kau melakukan itu. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku khawatir kau akan ditimpa keburukan. Maksudnya itu dosa, jangan kau lakukan itu. Tambah bingung ini orang ini. Wa ayyu fitnah, dosa apa yang aku dapatkan wahai imam? Kenapa? Karena pikiran dia, saya ini mau umroh, bukan mau berzina, bukan mau minum khamr, bukan mau berjudi, bukan. Saya mau umroh di Masjid Nabawi, memulai umrohnya kok dosa. Ya kan, orang-orang sekarang kan gitu. Ini kan sholawat, kok dosa. Ya kan, ini kan memperingati hari lahirnya Nabi, kok dosa. Yang dosa itu apa? Yang zina, yang maksiat, yang mencuri, yang begal, itu yang dosa. Ini saya lagi ibadah kok dikatakan dosa. Kata orang ini gitu, dosa apa yang aku dapatkan wahai Imam Malik? Innama hiya amyal aziduha. Aku hanya menambah beberapa meter saja. Memang jarak antara Masjid Nabawi dengan Bir Ali itu kalau perjalanan nggak macet sekitar setengah jam sudah nyampe. Aku cuma menambah beberapa kilo saja. Kok bisa dosa itu loh? Kenapa saya kok berdosa? Kata Imam Malik, wa ayyu fitnatin a'dham min annaka sabaqta ila fadilah lam yasbiqha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa mana yang lebih besar ketika engkau menganggap dirimu lebih tahu tentang suatu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya? Kalau seandainya memulai haji dan umrah di Masjid Nabawi, startnya di Masjid Nabawi itu lebih afdol daripada di Bir Ali, maka tentu yang mengetahui ini siapa dulu? Rasul harusnya. Sedangkan Rasul memulai start di mana? Di Bir Ali, bukan di Masjid Nabawi. Berarti kau menganggap dirimu lebih apa? Lebih pintar daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dosanya. Jadi jangan menganggap namanya dosa itu cuman zina, ya, minum khamr, riba, mencuri, berdusta. Iya, itu dosa. Tapi ada dosa yang kaitannya dibalut dengan agama. Dosa yang dibungkus dengan agama. Apa? Ngeminteri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menganggap bahwasanya saya tahu tentang suatu ibadah yang dahulu Nabi SAW gak tahu Nabi SAW ibadah tersebut. Itu bentuk kekurang ajaran kepada Nabi, bukan kecintaan kepada Nabi SAW. Kalau kau memang betul cinta kepada Nabi, cukupkan dengan apa yang diajarkan beliau SAW. Imam Malik kemudian membawakan firman Allah di dalam surah An-Nur. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul
yang mendurhakai Rasul, yang menentang Rasul, yang gak mau ittiba kepada ajarannya Rasul, hendaklah mereka waspada, hati-hati kalau Allah timpakan bala kepada mereka di dunia, atau di akhirat mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih, waliyadzubillah. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau pernah melihat ada seseorang yang berulang kali sholat sunnah fajar 2 rakaat berulang kali. Nah, itu sering kita dapat ya, sebagian orang ya, ngenteni qomat sholat sunnah terus dia, subuh, sholat sunnah subuh terus, sholat salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, sampai qomat baru dia sholat subuh. Sa'id bin al-Musayyib pernah melihat orang seperti itu, kemudian ditegur bahwasanya yang diajarkan Nabi SAW sholat sunnah fajar sebelum subuh, qabliyah subuh, cuman berapa rakaat? Cuman 2 ya, sebagaimana diriwayatkan dari istri-istri beliau, kalau nggak salah Hafsah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW yusolli rak'ataini khafifatain, Nabi sebelum subuh cuman melaksanakan 2 rakaat yang ringan. Itu Nabi mencukupkan 2 rakaat yang ringan sholat sunnah qabliyah subuh itu. Demikian juga Nabi mengatakan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini orang terus-terusan sholat 2, ditegur sama Sa'id ibn al-Musayyib, la taf'al, jangan, cukup 2 rakaat. Kata orang ini, ayu'adzibani Allahi ala sholat. Wahai Sa'id ibn al-Musayyib, apakah mungkin Allah nanti di akhirat akan menyiksa aku di dalam neraka hanya gara-gara aku sholat? Ya kalau dipikir-pikir ya enggak sih. Paham enggak jamaah? Kalau dipikir-pikir, nanti di akhirat, ini orang yang sholat tadi, sholat terus-terusan tadi, dia dimasukkan ke neraka sama Allah. Maka dia protes, ya Allah, kenapa kau menyiksa aku di neraka? Kata Allah, karena kau sholat. Masuk akal kan? Masuk akal. Iya, kalau karena kau zina, karena kau mencuri, karena kau berdusta, ya masuk akal dia disiksa. Tapi dia disiksa gara-gara sholat, mungkin? Apalagi sholat itu isinya memuji Allah, baca surat Al-Fatihah, bertasbih kepada Allah. Masa saya disiksa gara-gara saya sholat? Padahal sholat itu isinya kebaikan. Apa jawaban Sa'id ibn al-Musayyib? Lah, enggak. Kau disiksa bukan karena sholatmu, walakin ala khilafis sunnah. Tapi kau disiksa karena kau menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Nabi SAW, alias ngeminteri Nabi SAW. Nabi mencukupkan 2 rakaat, sedangkan engkau melebihkan dari 2 rakaat. Seakan-akan apa yang diajarkan Nabi itu kurang akeh, kurang mantap, kurang marem yang diajarkan Nabi ini. Ini sampai jam berapa ini? Kok marem-marem akhirnya merem-merem antum nanti? Hah? Biasanya 1 jam. Tadi jam? Anak jam berapa tadi? Hah? Gak ada tanya jawab. Pak ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Ada. Berarti kurang berapa menit ini? Kurang 15 menit. Pernah ada seseorang, ini pengalaman juga, dia itu melaksanakan ibadah umrah, dia tawaf di Ka'bah. Berapa putaran yang diajarkan Nabi SAW? 7. Tapi dia pengen untuk lebih daripada 7. Kenapa? Alasannya baik. Karena kata dia, eman Ustaz, saya jauh-jauh dari Indonesia ke Masjidil Haram, eman kalau tawaf umrah cuman 7 putaran. Ini mumpung saya di sini, belum tentu saya bisa ke sini lagi. Dan saya masih kuat. Ya, saya masih muda, masih kuat untuk
bahkan 70 putaran saya kuat mungkin. Apakah boleh saya menambah putaran tersebut? Nggak boleh. Ya. Masa saya disiksa gara-gara saya tawaf di Ka'bah? Loh. Paham ya? Masa saya mendapatkan dosa gara-gara saya tawaf di Ka'bah? Ini tawaf di Ka'bah, bukan tawaf di diskotik, bukan. Masa saya dapat dosa gara-gara tawaf di rumah Allah, di Ka'bah? Maka dijawab, bukan. Kau disiksa bukan karena tawafmu, tapi kau disiksa karena menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dari dua sisi, yaitu fi'liyah dan tarkiyah. Maksudnya adalah kita mengikuti apapun yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita juga meninggalkan apapun yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga disebut sebagai ittiba. Jadi jangan dianggap mengikuti Nabi itu cuman bentuknya mengerjakan, ya, siwak, kemudian berjenggot, tidak isbal, ya, kemudian ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan yang kita ikuti. Ya, itu merupakan ittiba. Tapi ada juga ittiba yang bentuknya adalah meninggalkan. Kita meninggalkan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga disebut sebagai ittiba. Muncul pertanyaan, Ustaz, Nabi dulu nggak pernah ceramah pakai mikrofon, ya kan? Nabi dulu nggak pernah ceramah pakai mikrofon. Berarti harusnya antum kalau memang jujur mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan pakai mikrofon. Nabi dulu kendaraannya adalah unta. Ya, Nabi meninggalkan kendaraan-kendaraan seperti sepeda motor, mobil, tidak dikerjakan oleh Nabi. Maka antum harusnya kalau mengikuti Nabi tinggalkan itu semuanya. Nabi dulu kalau haji naik unta. Nabi dulu kalau haji naik unta. Ya, maka antum kalau haji naik unta, Ustaz. Jangan naik pesawat. Karena itu bid'ah, enggak diajarkan Nabi. Pernah dengar kayak gini? Wah, bukan sering lagi, banyak. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya bid'ah adalah apa yang tidak dikerjakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rame-rame mereka mengatakan seperti itu. Ya, Nabi nggak pernah kalau ceramah di syuting misalnya. Ya, Nabi nggak pernah pakai jam tangan, pakai handphone, disebutkan semuanya. Maka kalau antum mengikuti sunnah, tinggalkan itu semuanya. Maka dijawab oleh para ulama, meninggalkan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu syaratnya dua. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida As-Siratil Mustaqim, bahwasanya kita meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi kalau yang pertama Nabi punya motivasi untuk melakukan itu. Ya, Nabi punya motivasi untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, tidak ada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Maka kita tidak melakukan yang dua syarat ini. Kalau terpenuhi dua syarat ini, kita tidak melakukannya. Tapi kalau ada salah satu syaratnya hilang, tidak terpenuhi, berarti kita boleh melakukannya. Dan itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Contoh, khutbah ceramah pakai mikrofon, pakai pengeras suara. Apa motivasi kita, saya yang ceramah, kok pakai mikrofon? Apa tujuannya? Supaya apa? Supaya keras suaranya, supaya didengar oleh jamaah. Baik. Nabi SAW apakah punya tujuan yang sama seperti saya sekarang, biar suaranya terdengar sama sahabat-sahabatnya? Iya, Nabi juga punya keinginan seperti itu. Buktinya dalam riwayat Jabir bin Abdullah ketika mensifati khutbahnya Nabi SAW, Jabir bin Abdullah mengatakan wa ala sautuhu. Nabi itu kalau berkhutbah
meninggi suaranya. Wahmarrat aina, memerah suaranya. Washtadda ghadabuh, naik amarahnya. Ka'annahu mundhiru jaish, seperti seorang komandan panglima yang sedang memperingatkan prajuritnya. Orang panglima kalau memperingatkan prajuritnya gimana? Apa dengan suara yang lemah lembut? Monggo. Dengan suara apa? Lantang, dengan suara keras. Berarti Nabi juga punya motivasinya. Nabi pengen suaranya keras. Toyib. Berarti tadi syarat yang pertama centang hijau. Ya, centang hijau. Syarat yang pertama tadi. Kemudian syarat yang kedua apa tadi? Penghalang. Apakah ada yang menghalangi Nabi ceramah, khutbah pakai mikrofon? Apa penghalangnya? Belum ada. Tidak ada mikrofon di zaman Nabi SAW. Itu yang menghalangi Nabi untuk pakai mikrofon. Berarti centang, kok centang? Coret apa? Coret merah. Berarti tidak memenuhi syarat. Sehingga kalau kita pakai mikrofon di zaman sekarang ini, bid'ah enggak? Tidak. Contoh kedua, kebalikannya. Dahulu di zaman Nabi SAW, Al-Quran tidak dibukukan, tidak dalam bentuk mushaf. Ya, tapi baru dibentuk mushaf ketika zaman Abu Bakar dulu. Ya, di zaman Abu Bakar sudah dijadikan mushaf. Apakah Abu Bakar melakukan bid'ah? Kenapa kok tidak? Karena Nabi nggak pernah membukukan Al-Quran. Nah, itu kembali kepada dua ini tadi. Yang pertama apanya? Motivasinya. Baik. Apa yang melatar belakangi Abu Bakar dan para sahabat ketika itu kok membukukan mushaf? Tujuannya supaya Al-Quran tidak hilang. Maksudnya Al-Quran tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kenapa kok Al-Quran khawatir ditinggalkan oleh kaum muslimin? Karena para sahabat yang menghafal Al-Quran banyak apa? Banyak terbunuh di medan peperangan. Ya, sahabat-sahabat para penghafal Al-Quran itu banyak yang berguguran di medan peperangan. Maka kalau dibiarkan mereka ini wafat, mereka ini meninggal, maka kaum muslimin setelahnya akan kehilangan apa? Kehilangan Al-Quranul Karim. Berarti di zaman Abu Bakar ada motivasinya. Nah, motivasi tersebut ada nggak di zaman Nabi SAW? Nggak ada. Di zaman Nabi SAW, para sahabat menghafal Al-Quran dengan baik. Para sahabat menghafal Al-Quran dengan baik, sehingga Nabi nggak perlu membukukan Al-Quran. Belum ada kebutuhan membukukan Al-Quran. Maka berarti centang merah gitu. Ya, syarat yang kedua yaitu apa yang menghalangi Nabi untuk membukukan Al-Quran. Memang kalau Nabi mau, bisa nggak Nabi membukukan Al-Quran? Bisa. Tapi motivasinya belum ada. Latar belakangnya belum ada di zaman Nabi SAW. Baru ada di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa yang dilakukan sama Abu Bakar As-Siddiq bukan bid'ah. Baik. Contoh ketiga. Berdakwah dengan alat-alat musik. Ya kan, berdakwah dengan alat-alat musik. Apa motivasi mereka yang berdakwah dengan alat musik itu? Tujuannya apa berdakwah dengan alat musik itu? Iya, supaya dakwah ini tersyiarkan ke berbagai macam kalangan. Dakwah ini bukan cuman didengarkan sama orang-orang yang di masjid, tapi supaya orang-orang yang di luar sana yang tidak pernah ke masjid, mereka juga mendengarkan dakwah. Lewat mana? Musik. Karena mereka nggak suka datang ke pengajian, mereka sukanya lewat musik. Dengan musik itulah dakwah merasuk. Baik, itu keinginan motivasinya. Nabi juga pengen nggak manusia mendapatkan hidayah? Pengen. Kalau penyanyi-penyanyi religi itu bilang kita bernyanyi supaya orang mendapatkan hidayah, padahal menyanyi supaya dapat apa? Fulus. Iya dong. Iya, coba lihat berapa kontraknya kali manggil, jutaan.
Baik, ya wis lah, katakanlah taruh niatnya untuk supaya orang dapat hidayah, supaya yang mabuk bisa berhenti mabuk, yang nggak pernah ke masjid supaya bisa ke masjid. Taib, taruhlah seperti itu. Apakah Nabi nggak punya keinginan seperti itu? Bukan pengen lagi, lebih pengen daripada mereka. Lebih pengen daripada mereka. Nabi pengen manusia mendapatkan hidayah. Baik, berarti motivasinya ada nggak? Ada. Yang kedua, apa yang menghalangi Nabi untuk tidak pakai alat musik? Alat musiknya belum ada? Oh no. Ada alat musiknya, meskipun nggak semodern sekarang. Iya. Ada alat musiknya. Makanya Abu Bakar ketika mendapati di rumah Nabi SAW ada yang bermain seruling, Abu Bakar menyebutnya dengan apa? Mizmarus syayatin, seruling-seruling setan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ada alat musik di zaman Nabi SAW. Berarti centang hijau. Ya, tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk berdakwah pakai alat musik. Maka kalau dilakukan sama kita di zaman sekarang, jatuhnya apa berarti? Bid'ah. Jatuhnya berarti minteri Nabi SAW. Nabi meninggalkan kok ente pakai. Nabi nggak pakai kok ente pakai. Berarti ngeminteri Nabi SAW, dan itu bukan cinta kepada Nabi SAW. Ya, maka benar kata sebagian orang, seandainya memang berdakwah lewat musik itu adalah perkara yang boleh, perkara yang hak, perkara yang halal, niscaya Anda akan mendapati para sahabat Nabi SAW, mereka sudah membentuk grup band. Iya, pasti bikin band-band kayak orang-orang sekarang ini, karena mereka lebih semangat untuk berdakwah daripada kita. Mereka lebih semangat untuk menyebarkan agama Islam daripada kita. Tapi kenapa para sahabat gak pakai? Kenapa para sahabat gak ada satupun yang berdakwah lewat musik? Karena mereka tahu itu perkara yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Itu bid'ah di dalam agama. Ya, dan dua rumus atau dua kaidah ini, dua syarat ini terapkan dalam semua hal yang ingin kita timbang apakah ini bid'ah atau tidak. Namun sangat disayangkan orang-orang di luar sana gak punya timbangan ini. Mereka cuman melihat dari sisi yang sempit. Apa yang tidak dikerjakan Nabi maka berarti bid'ah. Maka mereka membid'ahkan mobil, pesawat, kamera, mikrofon, HP dan yang lainnya. Naudzubillah. Padahal nggak demikian konsepnya. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk tetap mencintai Nabi SAW dan ittiba, yang mengikuti Nabi SAW sampai akhir hayat kita, dan kita dijauhkan dari bid'ah-bid'ah yang bisa mencederai cinta kita kepada Nabi SAW. Dan mungkin ada sisa waktu 5 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Alhamdulillah nggak ada. Sebelum ada, makanya tak tutup di sini. Nggak ada ya? Gak ada beneran. Alhamdulillah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.